Teman-teman, ini event baru lagi dari Main Sepeda. Kali ini kita nggak jelas ini event ultra atau event touring. Tapi yang jelas menggunakan elemen dari ultra, elemen dari touring, dan banyak wisatanya. Namanya Three Islands Journey, karena memang akan bersepeda di 3 pulau. Di Jawa Timur, di Bali, dan di Pulau Lombok. Jadi sebenarnya ini event yang waktu saya dan teman-teman Surabaya beberapa waktu lalu melakukan, dan saya kira ini akan asik untuk jadi sebuah event untuk lebih banyak orang. Jadi seperti apa rutenya? Jadi ini bukan ultra balapan ya, jadi ini bukan race. Jadi tidak ada siapa yang menang duluan atau tidak, karena semua dipaksa untuk melewati setiap etape kurang lebih hampir bersamaan. Jadi contohnya kita akan memulai dari etape 1. Ini hari Jumat tanggal 16 Juni. Ini sebenarnya etape yang paling panjang dan paling menantang kalau menurut saya, karena total kilometernya 282 km, walaupun ini sebenarnya datar. Jadi mereka akan start dari Surabaya, dari Wednesday Cafe ini, dari Surabaya Town Square, lalu akan menuju ke arah selatan, lalu ke arah timur, di pinggir terus, ada satu checkpoint, lalu terus sampai ke Banyuwangi. Di checkpointnya di Hotel Manyar itu di Pelabuhan Ketapang. Jadi nanti akan checkpoint di sini, lalu mereka harus menuntaskan ini secepat mungkin, bukan secepat mungkin dalam artian balapan, tapi cut off time-nya adalah jadwal kapal. Ini seru ini. Jadi kalau slogannya adalah don't miss the boat. Jadi jangan sampai ketinggalan kapal. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa kapal di sini. Jadi kalau yang nyampe jam sekian ikut yang jam sekian, nyampe jam sekian ikut jam sekian. Jadi kita sudah atur. Dan kalau memang lepas dari kapal resmi, mereka masih punya waktu untuk ambil kapal berikutnya. Yang penting sampai di Gilimanuk sebelum tengah malam. Jadi tadi saya sampaikan, begitu sampai di Ketapang, langsung nyebrang, naik ferry, dan kemudian menginapnya di Gilimanuk. Nanti ada glamping di situ, kita bikin camping, jadi agak beda lagi nih. Jadi bukan nginap di hotel, bukan nginap di masjid, bukan nginep di emperan, tapi camping di bumi perkemahan Bali Barat di Gilimanuk. Jadi kawasan lindung sebenarnya. Nah, kemudian hari kedua, etape 2 pada 17 Juni, mereka harus menempuh 200 km. Walaupun kilometernya lebih sedikit, tapi ini lebih banyak tanjakannya. Bukan tanjakan kayak Bromo tapi. Jadi mereka akan memulai dari Gilimanuk, lalu menyusuri pantai utara Bali, melewati Pantai Lovina, Singaraja. Mereka akan checkpointnya di Singaraja, kemudian terus ke arah selatan ke Pelabuhan Padang Bay. Nanti kira-kira 40 km terakhir ini tanjakan. Ya tanjakan, tapi nggak tanjakan serem-serem amat, tapi memang tanjakan, gitu, proper tanjakan. Jadi ketika sampai di Padang Bay nanti, semua akan langsung berkumpul. Mereka harus sampai sebelum jam 6 WITA, sebelum jam 6 sore. Kenapa? Hanya ada satu ferry nanti yang mengangkut peserta menuju Pulau Lombok. Jadi, sekali lagi, don't miss the boat. Jangan sampai ketinggalan kapal. Kalau nggak berenangnya besarian itu. Jadi dari Padang Bay, naik ferry, kita disupport oleh Dharma Lautan, terima kasih. Kita akan turun di Pelabuhan Lembar, di sekitar sini. Tapi sekarang, karena ini memang bukan balapan ultra, saat di ferry itu, semua peserta akan dinaikkan ke bus, kemudian semua sepeda sudah diangkut di transportasi. Jadi tidak perlu khawatir, malam itu orang dan sepedanya akan diangkut ke kawasan Kuta Mandalika, langsung ke sini. Nggak perlu goes ke Kuta Mandalika. Semua menginap di Kuta Mandalika, di hotel, bersama-sama. Kemudian pada hari ketiga, tanggal 18 Juni, hari Minggu, pagi-pagi akan start dari hotel pada jam yang hampir bersamaan. Kemudian akan menempuh rute yang sudah disiapkan teman-teman Lombok. Jaraknya nggak banyak ya, 84 km. Tapi mulut cyclist, 84 bukan berarti lebih mudah dari 200. Jadi tetap nanti ada tantangan tanjakannya dan sedikit gravel. Nah, tapi yang mengasihkan dari hari terakhir ini adalah finishnya nanti di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan di situ nanti peserta silakan mau muter
berapa kali sepuasnya. Anggap sirkuit itu milik Anda selama di sana. Jadi saya kira satu putaran kan lebih dari 4 kilo, jadi mungkin 3 putaran mungkin sudah teler. Jadi nanti semua bisa menikmati sirkuit itu dalam artian bukan hanya start atau finish, tapi bisa berputar-putar sepuasnya. Dan nanti ada tempat-tempat berfoto yang kita siapkan di dalam sirkuit. Finishnya juga di sirkuit, trofi seremoninya juga di sirkuit, dan kita akhiri dengan pesta makan siang di sirkuit Mandalika. Jadi ini goes 3 pulau, finishnya di sirkuit MotoGP. Ini sesuatu yang sangat baru. Dan nanti ini saya kira akan menjadi konten yang menarik untuk teman-teman ikuti di Main Sepeda. Kenapa? Karena pesertanya ini bukan yang hardcore ultra, yang mungkin baru pemula dalam hal touring, dan mereka banyak yang berpasangan. Karena apa? Mereka menggunakan ini juga weekend liburan naik sepeda bersama. Jadi itu Three Islands Journey 2023. Jadi seperti biasa, mungkin yang ikut Bromocom kemarin mengalami, jadi semua penukaran respect dilakukan di sekitar Wednesday Cafe. Jadi ini H-1 kita sudah mulai, nanti akan ada technical meeting. Jadi mereka datang, tidak boleh diwakilkan, akan mengambil respect dan paket-paketan yang dari panitia. Jadi kalau kita ke arah sana, jadi ada pengambilan nomornya ya, seperti di rumah sakit. Jangan seperti di rumah sakit lain event sepeda, seperti di stasiun kereta. Jadi mereka dipanggil, lalu akan diminta data nama, dan kemudian diberikan respect-nya. Seperti ini. Dan mereka nanti akan harus bergabung di grup WhatsApp untuk saling komunikasi, dan nanti juga mendownload aplikasi yang akan digunakan untuk tracking. Jadi nanti orang akan bisa memantau kita ada di mana dan saling menjaga. Kalau misalnya ada peserta yang mungkin tercecer atau apa, kita tahu posisinya di mana supaya bisa karena ini bukan ultra race yang garis keras. Jadi ini lebih fun. Jadi kalau boleh izin Mas siapa? Nur Hidayat. Pak Hidayat dari Madiun. Pak Nur Hidayat dari Madiun. Ya, jadi ini sudah ngambil respect, sudah ngambil respectnya. Ini juga ada yang beli merchandise sebenarnya di situ. Jadi kalau boleh tahu kita buka isinya apa ini? Silakan. Ya. Jadi akan dapat 3 ini. Ya. Wow. Dapat 3. Nah, kita jersey-nya dulu Pak. Ini yang dicari orang. Jadi akan dapat TAG jersey dari sub jersey. Tag itu kan produk touring gravel adventure-nya sub jersey yang akan digunakan peserta. Ini produk yang level pro, jadi yang bahannya yang termahal dari sub jersey. Kemudian juga mendapatkan 2 technical shirt dari Azaware dengan corak yang serupa mewakili logo Three Islands. Jadi ini 3-tiganya bisa digunakan untuk bersepeda. Jadi nanti akan saat technical meeting akan disepakati hari pertama pakai yang mana, hari kedua dan ketiga pakai yang mana. Tapi 3-tiganya ini adalah jersey teknikal, jadi jersey untuk olahraga. Jadi mungkin untuk kaosnya kalau tidak dipakai sepedaan bisa dipakai lari juga atau untuk nge-gym. Jadi banyak ini Pak. Lalu ada apa lagi nih Pak? Ya. Ini apa nih? Oh ini protect, ini safety nih Pak. Jadi ini dikalungkan di sepeda, di kaki, di lengan terserah. Karena ini akan reflektor membantu keselamatan di jalan. Jadi saya sih pasang ini di tas belakang. Kemudian voucher, ada voucher diskon 100.000, 250.000 dari Azaware. Counterpaint selalu mensupport. Kemudian nomor yang harus dipasang di bagian belakang dan bagian depan sepeda. Jadi tahu dia siapa. Dan apa lagi? Ada voucher lagi harus. Ini. Oh iya. Voucher 1 juta rupiah pembelian frame Wednesday. Jadi kalau misalnya Bapak tidak memakai bisa diserahkan ke orang kalau mau. Jadi seperti itu. Udah, ya lumayan. Jadi itu isinya. Oh ya, karena sudah diserahkan saya ambil lagi, Pak. Jadi kenapa mau ikut Three Islands? Kenapa mau ikut Three Islands? Ya, ini sekalian saya ikut Bromocom kemarin COT walaupun mepet 5 menit kurang lebih. Ya. Tapi itu merupakan pemicu saya untuk ikut. Oh, jadi ini pengalaman baru ya, tantangan baru. Nah, ini beda banget sama Bromocom, Pak. Ini yang penting sabar, lebih baik pelan-pelan tapi jangan berhenti gitu. Banyak berhentinya harus dihitung banget, khususnya hari pertama. Jadi saya nanti saat technical meeting saya akan sampaikan hati-hati hari pertama itu aja. Hari kedua relatif lebih mudah sebenarnya, walaupun ada tanjakannya.
Hari ketiga itu hari pesta. Hari pertama jaraknya yang jauh. Itu aja. Jadi terima kasih sudah bergabung Pak. Sampai ketemu. Nanti ketemu lagi di Mandalika. Terima kasih. Ya. Sebentar belum difoto. Oh, belum difoto, foto dulu. Di fotonya masuk podcast. Makasih Pak, fotonya Pak. Ya ini memang bedanya kalau di event kita biasanya dapat ada kaosnya juga, tapi untuk saat ini kaosnya jadi merchandise, jadi mungkin bisa buat oleh-oleh buat teman atau keluarga bahwa bukti ikut Pak. Siap. Pak siapa? Maaf? Dedi. Dari? Dokter Dedi dari Semarang. Oh, dokter Dedi dari Semarang. Semarang banyak dokter yang bersepeda, jadi kalau ada event sepeda, itu krisis dokter di Semarang. Dokter Edi. Dokter Edi dari Semarang juga. Oh, ini udah sering ini. Udah sering ini. Ini pemain lama. Pemain lama. Pak Aji. Pak Haji, dokter Haji. Dokter apa Pak kalau boleh tahu Saya spesial? kandungan penyakit dalam. Kandungan penyakit dalam. Jadi selama 3 hari ke depan tidak ada anak lahir di bawah beliau ya. Jadi kalau mau lahir tahan sampai hari Senin. Saya udah pasang junior jaga. Saya pasang. Saya berdasar apa? Berdasar. Ya Tuhan, maafkan event kami. Banyak orang pasien tidak mendapatkan dokter weekend ini. Berdasar penyakit dalam, kandungan. Sebenarnya yang berguna yang lain Pak kalau ada apa-apa di jalan. Kan tidak ada peserta yang hamil soalnya. Tapi kalau dalam prosesnya ada yang hamil, nah itu nanti yang bahaya. Tapi saya pengalaman ikut bermokom kan proses sudah hati nurani. Kenapa Pak? Karena banyak pasien di sepanjang perjalanan saya tidak bisa nolong. Kalau saya nolong saya tidak dapat COT nanti. Jadi Semua pada keren semua. Jadi event Bromo membuat Anda melanggar sumpah dokter. Betul. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih banyak. Kita ketemu di jalan dan nanti bersenang-senang. Nah ini sebenarnya ada yang lucu, ada tim kita ini yang hobinya utak-utak rute ini. Jadi belum apa-apa udah ngasih saya rute East Java Journey tahun depan. Bilang nanti aja masih lama itu. Nah, banyak yang nanya setelan sepedanya seperti apa, khususnya saya biasanya banyak yang WA, email kadang-kadang atau titip pesan ke teman-teman sekeliling saya karena saya nggak punya media sosial. Tanya Mas Asrul sepedanya seperti apa? Ini sepeda saya sampaikan aja. Jadi saya sama istri saya sama-sama pakai Wednesday Titanium. Kebetulan yang saya pakai ini prototype, jadi ini masih belum dijual. Jadi ini sepeda road yang punya kemampuan touring karena sekarang yang lagi populer di Indonesia adalah event-event ultra long distance. Jadi ini sepeda titanium road sebenarnya performance road tapi bisa dipasangi ban 32. Bahkan pada kasus tertentu dengan wheelset tertentu bisa ban 35. Jadi apa bedanya ya? Ini sepeda titanium tapi Anda tidak melihat kabel kan? Ya itu aja lah intinya. Saya tidak mau cerita lebih lanjut. Jadi ini sepeda saya Wednesday Titanium yang baru. Kami menyebutnya AJ1 Titanium Evo. Dan saya minimalisan, saya nggak terlalu ribet. Saya juga, mungkin yang kenal saya juga tahu saya bukan tipe yang culture-culturean. Jadi saya fungsional, pilihan ban. Kami teman-teman di Surabaya, teman-teman ASOS khususnya yang ikut event ini, kita semua pakai ban Vittoria Rubino Pro, karena ini ban endurance ya. Kebetulan lagi sale kemarin, jadi kita yang borong. Murah, 350 ribuan. Ini ban 28 mm karena regulasinya 28 mm. Kemudian wheelset, kebetulan saya milih Vision Metron 40 karena memang Wednesday kerjasamanya banyak dengan FSA. FSA itu bapak perusahaannya Vision, jadi FSA Vision satu perusahaan. Dan Vision 40 ini, Metron 40 ini termasuk yang paling saya sukai dan Om John Bumiharjo sukai. Dan ada profil aero karena saya bersama istri teman-teman kayaknya saya akan banyak narik di depan. Karena saya banyak narik di depan, saya butuh wheelset yang ada aeronya sedikit gitu. Jadi 4 cm profilnya. Handlebarnya masih prototipe kami, karbon. Tapi saya belum mau bicara banyak. Ada lampu kecil di sini tapi cukup terang. Bisa buat kalau memang dibutuhkan gelap nanti bisa digunakan di sini. Kemudian untuk bidon hanya cukup bawa 2. Kemudian tas saya kebetulan menggunakan tas murah-murah ya. Jadi yang belakang ini mungkin teman-teman tahu ini merek Rhino Walk yang kalau beli di marketplace harganya paling 400 sampai 500 ribuan. Ini yang 5 liter. Kenapa 5 liter cukup? Karena saya hanya membawa 2 bib, satu saya pakai, satu saya taruh dalam, kemudian 3 jersey yang dapat dari panitia tadi, plus 1 kaos tidur dan celana tidur itu aja. Jadi sangat simpel di dalam sini. Untuk urusan toiletries, kebutuhan kamar mandi saya juga kecil-kecil, sampo saset,
sikat gigi disposable dari hotel-hotel itu, jadi kalau habis dipakai bisa dibuang, jadi simpel banget. Kemudian yang di sini isinya elektronik kayak power bank, kemudian kabel-kabel ngecas, lampu khususnya, kemudian juga nutrisi di sini kayak elektrolit, gel-gel itu saya taruh di depan, termasuk juga multi tool. Jadi kalau butuh-butuh perbaikan ada multi tool di sini dan ban dalam cadangan. Jadi ya nanti isinya itulah kalau lebih lengkap. Jadi nggak terlalu banyak isinya. Lampu saya pasang nomor saya pasang depan belakang sesuai aturan. Lampu belakang ada di sebelah sini. Ini kelihatan. Nanti ada saya lampu tambahan lagi kalau dibutuhkan dipasang di seat stay. Dan ini sebenarnya setelan road saya, jadi sadelnya pakai Visic Arione, bukan sadel untuk touring sebenarnya, tapi saya sangat nyaman dengan ini sejak tahun 2012, jadi nggak berubah. Seat postnya kebetulan titanium. Kemudian untuk group set, memang mohon maaf, biasanya saya kalau touring-touring pakai group set yang middle atau endurance seperti GRX atau Ultegra atau mungkin 105. Tapi kebetulan sepeda prototipe ini kita setting pakai Dura-Ace Mechanical 11 speed. Jadi ya saya pakai Dura-Ace Mechanical dengan power meter stages. Ini 5034 depannya, jadi standar road bike. Saya pakai pedal look KO2 Max karena saya punya masalah ankle dan lutut. Jadi ini ada floatnya agak besar, jadi kaki saya bisa goyang-goyang agak banyak. Jadi saya pakai setelan road, bukan pakai setelan MTB. Kalau East Java Journey atau yang lebih banyak gravelnya saya akan pakai MTB, tapi untuk ini saya pakai road. Dan sprocket belakang masih standar 1132. Jadi tidak terlalu ekstrim, setelannya masih road banget. Jadi ini sepeda saya. Ya, moga-moga ini saya dan Om John Bumiharjo sebagai founder WNC kita berbagi tugas untuk ngetes barang-barang sebelum kita produksi untuk dijual. Jadi ini tesnya sepeda ini. Nomor antrian 52. Cyclist juga dan anaknya juga cukup akrab dan kita diskusi dan bisa bikin ini. Ini nanti 80-an yang ikut, jadi lumayan. Dan saya kira yang unik ini banyak yang couple. Apa? Dan sekali lagi terima kasih. Saat ini saya berada di Curros untuk ikut Tri Island karena inspirasinya dari Pak Kohai. Kalau ikut TIJ ini gengsinya karena 3 pulau. Jadi gengsinya luar biasa, terus sekalian kita piknik kalau istilahnya teman-teman gowes itu. Kebetulan saya belum pernah juga ke Lombok. Nah, jadi sekalian ya buat liburan anak-anak juga, sekalian bawa boyongan buat anak-anak. Kenapa tertarik sama Tri Island Journey? Karena saya belum pernah gowes antar pulau. Biasanya saya gowes tuh antar kampung, kalau istilah ini ya, istilah terkenalnya familiar ini tarkam, antar kampung ya, dari kampung sebelah ke kampung lainnya. Ya, saya pengen nyobain sirkuit itu, goes di dalam sirkuit itu, yang masyur itu, saya belum pernah, saya mau coba ngelup di sebuah sirkuit dengan kualitas aspal yang prima, tapi ini goes gitu, wah ini seru. Dan thank you banget untuk event ini karena otomatis sebagai pribadi, secara pribadi nantang saya juga untuk setiap hari itu jaga kondisi segala agar bisa ikut event-event semacam ini. Kalau enggak kita akan ya otomatis lemes, nggak ada latihan, nggak ada target. Oke sih, thank you untuk main sepeda, sukses terus. Terus? Oh, kenapa di sini? Aku nariknya jangan masuk sana. Aku gandeng sama masalahnya. Yang ketinggalan reflektor Wah.
Oke, selamat pagi teman-teman, dan kali ini balik lagi di Main Sepeda, dan tentunya sekarang kita lagi ada di Surabaya Town Square. Saya Dion Edward, ini pagi hari ini ngopi dulu. Sedangkan teman-teman yang lain sekarang kegiatannya adalah bersiap-siap untuk start, karena rencananya dalam beberapa menit lagi untuk Three Island akan segera diberangkatkan. Total peserta kurang lebih hampir 80 orang. Sekarang sudah banyak yang bersiap-siap, baik checking, terus macam-macam ya, mulai memeriksa isi tas dan lain sebagainya. Dan mereka sedang menunggu nih. Ini kira-kira kegiatannya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah sempat melihat persiapannya. Yuk kita lihat bareng aja ya. Karena sebentar lagi mau start, Mas Asrul juga udah siap. Atau kita ke Mas Asrul dulu aja kali ya. Oke. Ini lagi ada YouTuber juga, pastinya juga pengen tahu nih, kira-kira dalam 3 hari ini seperti apa gitu persiapannya ya kan? Karena kalau kita lihat hari ini kurang lebih 282 km. Mas Asrul, nah ini kita sapa dulu teman-teman dari Main Sepeda nih. Ini gimana nih Mas Asrul? Hari pertama kurang lebih hampir 80 orang nih. Ya, 80-an orang ya, dan ini bukan event ultra, saya selalu tekankan, karena ada layanannya, tapi juga bukan event touring dan wisata karena ada tantangannya. Dan benar, hari pertama ini kita ingatkan dari kemarin, ini yang paling berat. Kenapa? Ini hari pertama. Benar. Dan 280 kilo, walaupun datar, tapi akan ngelawan angin dan panas. Dan lucunya event ini kan nanti COT-nya apa? Jangan ketinggalan kapal. Nah, karena tadi di peta juga kelihatan jam keberangkatan jam 7 malam gitu. Ya, ada beberapa kapal yang kita siapkan. Jadi kalau miss yang ini dapat yang ini, miss yang ini dapat yang ini. Tapi nanti kalau miss the last boat, ya mungkin swimming mungkin. Jadinya duathlon nanti. Duathlon. Triathlon kalau nonton juga. Terus hari ini tantangannya seperti apa nih Mas? Ya, angin, panas karena ke arah Banyuwangi, dan nanti mungkin hiburannya nanti setelah di Baluran ya, karena satu udah masuk hutan dan rolling cenderung turun, jadi bisa speed. Ada nanjak sedikit, habis itu banyak turunnya sebenarnya, dan speednya bisa agak tinggi, gelinding sendiri soalnya. Dan yang pasti banyak hiburan jupe-jupe di pinggir jalan. Ya, ini salah satu tantangannya juga, jupe-jupe nanti macam-macam nih. Enggak lah, kita kalau Anda terlalu pelan, mereka akan minta makanan paling kayak gitu ya. Seperti biasa, jupe suka lapar ya. Tapi nggak usah disapa nanti, daripada dideketin malah serem lagi. Ini sementara mau persiapan start juga. Iya. Ya kan, nanti yang start kan CEO Sub Jersey kan ya, Mas Bagus ya. Nanti itu suatu hari harus kita jebloskan ikut gitu ya. Tadi soalnya awal-awal datang gimana nih? Ini lihat ngomong gendeng gitu. Tapi ternyata hari ini santai pokoknya ya. Santai itu bahasa cyclist atau bahasa? Iya, makanya nih kadang-kadang brosur suka nipu. Kalau orang Jawa bilang lambe cyclist. Lambe ya? cyclist suka nipu, brosur kadang-kadang tidak sesuai. Ya, bisa sama yang lain dulu lucu ya. Oke, ini mau start kurang lebih ini udah. Mungkin ya beberapa 1 menit 2 menit lagi kita mau start. 1 menit ternyata guys. Jadi kalau kita lihat sekarang cyclist juga udah pada siap-siap di start lane. Ya kan? Jadi kalian juga bisa tracking nanti di aplikasinya, kita langsung kasih tahu aja di deskripsi. Nanti kita akan teman-teman main sepeda ya kan. Teman-teman dari yang pasti bisa sekarang akan dikawal juga oleh kepolisian sampai batas kota guys. Jadi kalian juga bisa memantau posisi mereka ada di mana. Aduh, Mbak Ivo. Ini idola juga ya guys ya, Mbak Ivo ya hari ini. Ya, jangan lupa banyak juga yang cewek-cewek juga nih ternyata. Gila, ini cewek-cewek ada yang hebat semuanya ya kan. Jadi kalian bisa pantau mereka ada di mana. Itu bisa kalian lihat nanti di aplikasinya. Nomor bibnya berapa kalian bisa langsung search aja guys. Cuman pasti sekarang kalian boleh kasih dukungan kepada teman-teman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe juga. Jadi langsung aja ikuti keseruan Three Island mulai hari pertama ini Surabaya Banyuwangi, besok di Bali, dan hari ketiga di Lombok Mandalika. Jadi langsung aja kita ke garis start. Let's go. Ya. 3, 2, 1. Oke, go. Oke, cepat. Three Island Journey 2023. Hati-hati. Hati-hati di jalan. Jumpa lagi. Oh, hai.